Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Dan masih terus bersama kami, saya Hersy Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Dan kita hari ini mau ngomong apa Mas Sepso enaknya? Ini kok tiba-tiba kalau saya di apa ya? Saya dikirimi juga teman-teman terutama yang di bursa saham juga tadi Mbak Agi juga kirim itu rupanya pada rontok ya bursa saham terutama bank-bank milik pemerintah ya, Himbara ya namanya itu biasanya bank milik pemerintah itu ya. Itu rupanya buntut dari peluncuran Danantara kemarin yang dilakukan oleh eh, Presiden Jokowi lagi Presiden Prabowo yang didampingi oleh Pak Jokowi dan Pak SBY gitu. Ya, Mhm. dan ini memang sejak awal kan kita udah mendengar ya itu ada seruan untuk boykot untuk tarik dana dari bank. Tapi kelihatannya untuk yang rasnya nggak terjadi, tapi yang terjadi justru rontok saham-sahamnya Mbak Agi ya. Betul, betul sekali. Jadi sebetulnya saham-saham ini sudah rontok sejak 1 bulan terakhir ya. Tapi Mm-mm. pada bulan Desember saja, misalnya berarti 2 bulan yang lalu ya, itu Mm-mm. kan denial pemerintah. Mereka Mm-mm. mengatakan bukan, ini rontok bukan karena akan dibentuknya Danantara, tapi Mm-mm. memang situasi ekonomi gitu, kondisi Ya, ya, ya. dunia geopolitik. Tapi Mm-mm. ya kita buktikan saja hari Senin kemarin pada waktu ditandatanganinya pembentukan Danantara oleh presiden itu kan boncos abis-abisan gitu. Iya, Paling ya. hanya BRI saja yang masih stagnan, tapi kita tahu pada hari Selasa ini ya semuanya rontok begitu. Ya, ya. Dan antara ini kan sebenarnya sudah ditunjuk ya. Pengelolanya kan pada tanggal 22 November ya. Ya, Hmm. 22 Oktober ya bahkan justru ya waktu itu Ya. Pak Mulyaman Hadad gitu. Jadi sebenarnya memang cerita itu udah nggak lama setelah Pak Prabowo dilantik jadi presiden penunjukan itu gitu. Tapi tiba-tiba berubah gitu dan strukturnya yang juga banyak mendapat sorotan itu tentu saja ada Pak Jokowi di situ dan Pak SBY. Jadi ini untuk Pak Jokowi ini jabatan pertama lah setelah dia tidak lagi jadi presiden Hmm. ya. Begitu halnya juga dengan Betul. Pak SBY jabatan di pemerintahan walaupun ini namanya Hmm. apa semacam BUMN tapi tetap saja itu kan duit negara kita sebut itu tetap jabatan publik ya lah di situ ya Mbak Agi dan kemudian yang juga cukup mengejutkan ini ternyata mereka tetap double ya ini kayak si siapa Rosan itu tetap merangkap sebagai menteri investasi dan kepala Danantara ini atau CEO-nya Danantara kemudian Doni Escario itu juga dia tetap menjadi wakil menteri negara untuk BUMN yang mundur justru malah Pandu Sarir karena justru dia dari perusahaan swasta dia mundur ya dia kan ini ponakannya Pak Luhut yang jadi Hmm. wakil dirut di Toba ya PT Toba ini kan punyanya Pak Betul. Luhut gitu dan ada satu nama lagi yang juga paling ramai ya ini Tony Blair gitu tadi kalau memang banyak yang menulis sejak kelam dari Tony Blair ini dan sebenarnya orang ini kayaknya juga banyak omon-omonnya ya Mbak ya karena sebelumnya kan dia pernah jadi penasehat dari apa IKN gitu yang kata Hmm. Pak Jokowi nanti akan mendatangkan investor dari seluruh dunia tapi ternyata nggak ada satupun investor yang datang udah di situ aja dia gagal terus sekarang dia disuruh mengawasi Danantara itu sementara track record dia sendiri ternyata nggak bersih sebagai politisi ya. Iya ya, betul sekali. Jadi ini kontroversinya banyak banget ya Mas Hersu. Jadi kayak seperti kemarin ketika baru turun dari kendaraan bertiga di situ Pak Prabowo diapit oleh Jokowi dan juga SBY itu langsung dengan jelinya eh, netizen itu melihat, wah ini didampingi oleh 2 orang tokoh mangkrak begitu. Yang satu memiliki reputasi Iya. mangkrak di Hambalang, sementara yang satu lagi mangkrak di IKN gitu. Dan Oh, dua merhatiin begitu ya kalau netizen. Kalau saya merhatiinnya justru malah Pak SBY itu dalam 2 hari terakhir ini kan ngeritik terus, nyindir terus Pak Jokowi soal cawe-cawe, ya kan? Waktu pertama kali betul, ketika pidato. menerima para Mhm. pengurus DPD Partai Demokrat, 38 orang yang Demokrat. kemudian Mhm. memintanya Pak SBY kembali menjadi Ketua Majelis Tinggi, itu kan Mhm. Pak SBY ngomongin soal cawe-cawe, tapi juga nyindir Ibu Betul. Mega soal country Mhm. first, not party Mhm. gitu. Terus ketika pidato setelah ditunjuk menjadi ketua majelis tinggi kembali lagi itu hari Seninnya kemarin. Jadi paginya ketemu Pak Jokowi tangannya bareng bertempel begini untuk memencet sirene tanda diluncurkannya Danantara
malamnya ya itu pidatonya Pak SBY ya itu nyindir lagi Pak Jokowi soal saya selama 10 tahun terlintas apa sama sekali tidak terlintas di benak saya untuk cawe-cawe loh. Saya bilang baru aja kalau tadi. Ini memang tetap Pak kompak. Kalau saya lihatnya seperti itu, kalau netizen lain ya lihatnya ya. Memang kita mesti senang kita senang dibantu banget oleh netizen itu melihat kalau dari sisi media kita menyebutnya angle ya, yang angle-nya mereka itu Iya, out of the box gitu ya, nggak seperti kita wartawan betul. melihatnya ya. Iya, memang luar biasa netizen ini Mas Hersu. Dan masing-masing dari mereka yang ada di atas, begitu baik itu di badan pelaksana, kemudian di dewan pengawas, dewan penasehat, itu semuanya dikuliti kan satu persatu. Hmm. Hmm. Belakangan ini, hari ini begitu karena baru ketahuan bahwa Tony Blair ini Hmm. duduk sebagai dewan pengawas, begitu bersama dengan Erick Thohir, begitu bersama dengan Mulyawan Hadad. Ya, itu kemudian Tony Blair dikuliti dan orang terheran-heran kenapa Tony Blair ini naik. Begitu Ya. juga dengan Pandu, selain juga Pak Luhut mengatakan bahwa tidak akan ada titipan-titipan. Ini betul-betul profesional. Orang kemudian melihat ini adalah ponakannya dari Luhut, begitu. Hmm. Posisi Pandu adalah sebagai keponakan dari Luhut. Ya, dia mengatakan bahwa sudah apa namanya resign begitu ya dari Toba Sejahtera, perusahaan Hmm. besar Luhut. Tapi orang juga mempertanyakan gimana dengan Shopee Indonesia, karena dia juga menjadi pimpinan atau CEO dari Shopee Indonesia yang dimana ini kan syarat dengan sorotan gitu bagaimana hubungannya dengan pengusaha atau pemilik Shopee yaitu Yegang di Singapura, begitu juga bagaimana hubungan Shopee dengan Kaisang, skandal soal apa jet pribadi yang dipakai oleh Kaisang dan juga istrinya. Hmm. Jadi ini memang berputarnya di orang-orang tersebut gitu. Iya, Jadi ya makanya disebutnya katanya Danantara itu singkatannya bukan apa Daya Anantara Anagata Nusantara. Nusantara, tapi dana di antara kita kita aja, karena gitu singkatannya. Iya, di antara orang-orang itu saja begitu Iya, Mas iya. Hersu. Ini luar biasa ya. Menyangkut soal IKN, iya betul memang apa namanya Tony Blair ini kan kalau kita ingat ya, pertama kali yang terlihat itu pada tahun 2020 ya. Mm, Sebelum IKN itu di ini dan dia mengatakan dia datang ke istana, di situ ada Luhut, di situ juga ada dari SoftBank ya ketika mm. itu Mas Hersu dan Masayoshi SoftBank. Son ya. Iya, San. Dan kemudian belum mundur ini SoftBank-nya. Dia mengatakan bahwa dia diminta oleh Jokowi, begitu kan, akan menjadi penghubung dengan menggunakan jaringan internasional yang kuat. Dia akan membawa investor-investor dari luar untuk Mm, masuk ke Indonesia. mm. Kemudian juga banyak catatan berita-berita. Saya masih ingat dia membuat semacam FGD atau fokus ini grup ya dengan Focus group of discussion. Nah, gitu iya, kata Pak Prabowo. betul. Discussion. Kalau kata Pak Prabowo, apa itu FGD? Apa itu FGD? Begitu Iya, kan? Nggak iya, usah iya, iya. FGD. Tapi waktu itu bikin fokus grup discussion itu dengan Bambang Sulaksana ya, Ketua OIKM ketika itu sebelum mundur itu kan dengan Bambang dan sebagainya. Jadi terlihat memang kegiatannya di situ. Jadi memang dia get involved lah ke dalam OIKN. Tapi ternyata hasilnya zong begitu kan. Hmm, hmm, Bahkan SoftBank yang bersama dengan dia ketemu dengan Jokowi akhirnya mundur karena SoftBank ini pandai, pinter gitu, sudah melihat tanda-tandanya dari awal. Awalnya dia memang berminat betul, tapi kita sudah apakah mundurnya karena ada faktor Tony Blair juga kita tidak tahu juga ya Mas hmm, hmm, Hersu. hmm, Tapi yang jelas Tony Blair ini memang zong, sama sekali tidak bisa mendatangkan investor karena hmm, ketika itu Pak Luhut ya yang menemani dia mengatakan bahwa dari Jerman, dari UEA, Uni Emirat Arab gitu. Bahkan Pak Luhut mengatakan dari Uni Emirat Arab itu menjadi penasehat juga bersama dengan Tony Blair. Tapi hmm, selama ini kita tahunya mereka hanya bertemu secara berkala begitu hmm, ya. Tapi tidak ada apa sebutan bahwa sebagai penasehat. Kalau Tony Blair ini kan mereka dianya memiliki sesudah tidak menjadi hmm, Perdana Menteri pada tahun 2007, 2009 itu dia membuat Tony Blair Associate, hmm, yaitu semacam lembaga konsultan internasional di hmm, bidang politik dan ekonomi. hmm, Nah, ini kemudian kita kan melihat apa sih kebiasaan dari Tony Blair ini di bidang politik dan ekonomi, begitu kok bisa menjadi badan penasehat gitu. Dan ini yang menjadi pertanyaan sekarang, bayarannya berapa Mas Hersu seorang Tony hmm, Blair hmm, duduk di dalam
komposisi Dewan Pengawas begitu ya. Hmm. Ini kan artinya aktif dia di situ. Hmm. Dan ini ada undang-undangnya ya, undang-undang BUMN, dan penetapan-penetapan ini kan ada penetapannya yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo, dan katanya untuk Dewan Pengawas, untuk Dewan Penasehat, dan Pelaksana itu ditunjuk langsung oleh Presiden, yang artinya kita bisa menduga ini Pak Prabowo yang menunjuk langsung. Oke, Pak Prabowo menunjuk langsung, tapi atas saran siapa? Kalau kita Nah, melihat jejaknya, hmm. dia adalah sebagai penasehat Jokowi untuk OIKN, atau menjadi penasehat untuk OIKN gitu kan. Hmm. Jadi artinya ya semacam dia ini dibawalah oleh Jokowi kalau kita melihat bagaimana pada tahun 2022 ya Mas Ersu, yang acara di Jakarta Theater begitu, di situ muncul Tony Blair juga kan di antara para menteri, dan kemudian dia juga berbicara di situ begitu. Kita waktu itu bertanya apa ya kapasitasnya Tony Blair, ternyata menjadi penasehat OIKN tersebut. Sudah boncos tapi sekarang tetap dipakai. Ini kenapa Hmm. begitu? Hmm. Oke, satu nggak proven ya bahwa dia ternyata begitu ditunjuk menjadi penasihat otorita IKN kan nggak proven zong gitu. Yang kedua, tapi ternyata backgroundnya ini hitam nih Mbak ya, atau kalau Indonesia ini kalau Oh. menggunakan bahasa mahasiswa ini gelap nih orang. Mhm. Ya, Blair ini Mhm. ya Mbak Agi ya. Dan banyak kasusnya Iya, jejak-jejaknya tidak hanya di dalam negeri Inggris tapi juga di luar negeri ketika dia menjadi penasihat di negara-negara lain kan. betul. Jejak hitamnya ini tercatat di OCCRP juga. Nah, Jadi oh memang cocok dong. Atau sama-sama karena, oh oke kita kan sama-sama OCCRP, jadi kita berteman ya gitu. Mungkin jangan-jangan. iya, dan OCCRP ini kan memang menyoroti kapasitas para tokoh dunia, begitu, Hmm. dalam mereka mengelola soal-soal politik, ekonomi, apa dan sebagainya. Coba kita baca saja, Mas Efsu ini. Hmm. Jejak Tony Blair, jejak hitam nih kalau kita lihat, Tony Blair ini yang dicatat oleh OCCRP, begitu. Jadi ini sehubungan dengan dia menjadi penasehat dari Presiden Kazakhstan, Ya, gitu. Dan, dia Nursultan saat itu Nazarbayev ya. betul, dan saat itu dia akibat dari jejaknya ini dia banyak dikecam lah oleh dunia sebetulnya. Coba kita lihat ya. Pada pada tahun 2016 ini jejaknya ini Mas Ersu, kita terlihatnya ya. Coba saya lihat, saya langsung buka saja ininya, websitenya, dan di situ kita langsung terjemahkan saja ya. Sebenarnya di dalam bahasa Inggris kita langsung terjemahkan, terjemahan bebasnya seperti ini. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menasehati Presiden Kazakhstan dengan biaya diperkirakan 29,1 juta US dollar, ya, dolar Amerika. Serangkaian email yang bocor ke surat kabar Inggris The Daily Mail mengungkapkan kedalaman hubungan penasehat mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dengan pemerintah Kazakhstan. Tapi ini ditolak, ya tadinya ditolak oleh Tony Blair, tapi ternyata semuanya bocor gitu. Dan ini yang membocorkan adalah surat kabar dari Inggris sendiri, Daily Mail. Nah, reporter Daily Mail itu memperkirakan Presiden Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, menghabiskan lebih dari 20 juta pound sterling atau sekitar 29,1 juta untuk mengamankan layanan Blair. Nanti kita lihat, Blair ini dibayar berapa dulu. Dan ini ketika dia, ini bocornya kan tahun 2016-2017 Ya. ya. Sementara dia bekerja ketika itu sekitar tahun 2013. Mungkin dari 2012, karena 2013 dia minta perpanjangan gitu, Hmm. tapi akhirnya tidak diperpanjang. Nah, melalui perusahaannya Tony Blair Associate, Blair menawarkan jasa kepada Presiden Nazarbayev sebesar 7,7 juta. Begitu Mas Irsu per tahun. Nah, menurut Daily Mail, Blair ini sudah menandatangani kesepakatan konsultasi yang sangat menguntungkan di Kuwait, Qatar, Kolombia, Tiongkok. Wah, banyak sekali nih negara-negara yang dia menjadi konsultannya. Dan sejumlah kediktatoran yang tidak jelas. Jadi memang ada beberapa negara yang dianggap sebagai negara-negara diktator lah begitu Seperti tadi ya. itu ya, Nursultan Nazarbayev tadi itu juga ya. Ya, nah, dia menjadi konsultan di negara-negara tersebut sejak tahun 2007. Nah, 2007 memang dia akan mundur dari Perdana Menteri Inggris. Nah, The Daily Mail ini melaporkan mereka masing-masing mungkin dikenakan biaya jutaan pound yang sama per tahun. Jadi masing-masing negara itu jutaan pound. Ini kaya raya ini sesudah menjadi Perdana Menteri, sesudah resign. Blair menyangkal mengambil keuntungan pribadi dari kesepakatan bisnisnya di Kazakhstan dengan mengatakan bahwa uang itu digunakan untuk mendanai badan amalnya. Itu memang dia bersama istrinya memiliki badan amal.
Hmm. Kantornya mengatakan kepada The Daily Mail bahwa ia membantu mendirikan kelompok penasehat tetapi tidak secara pribadi memberi nasihat kepada Presiden Nazarbayev, yaitu Presiden Kazakhstan. Tapi email yang bocor menunjukkan bahwa mantan kepala staf Blair, yaitu Jonathan Powell, menghubungi salah satu ajudan dari Presiden Kazakhstan, Nazarbayev, pada tahun 2008. Jadi hanya 1 tahun sesudah Blair resign dari Perdana Hmm. Menteri. Lama setelah Blair meninggalkan jabatannya sebagai Perdana Menteri. Ia menulis, Blair akan dengan senang hati memberikan nasihat strategis pribadi kepada Hmm. Presiden Nazarbayev Hmm. dan menyarankan agar keduanya itu mengadakan pertemuan setiap 3 sampai 6 bulan sekali, Hmm. mulai Januari 2009. Dan Powell mengatakan bahwa mereka harus membahas urusan internasional dan sifat kerjasama masa depan yang diusulkan antara Tony Blair dan timnya serta Presiden Nazarbayev dan pemerintahan Kazakhstan. Jadi ini tangan kanannya dari Tony Blair yang Ya, ya. menawar Hmm. inisiatif begitu. Jadi tidak mungkin tidak atas pengetahuan Tony Blair begitu ya. Sudah jelas ini Tony Blair yang menawarkan. Nah, pemerintah Kazakhstan mengonfirmasi keterlibatan Blair setelah merilis video dirinya saat menghadiri pertemuan dengan Nazarbayev pada tahun 2011. Akhirnya mengonfirmasi ya, keduanya memang bertemu. Nah, terus kemudian hanya beberapa minggu setelah pertemuan tersebut Nazarbayev dikecam secara internasional. Dan pada saat itu Blair sudah menjadi penasehatnya. Dia dikecam secara internasional karena membiarkan polisi menembaki pengunjuk rasa tak bersenjata di Zhanaozen, kota minyak di wilayah barat. Sebanyak 15 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 100 orang terluka. Yang kita ingat ketika itu para aktivis dunia pada berteriak ya mengecam peristiwa ini. Blair membantu rezim tersebut dengan menulis ulang pidato tahun 2012 dan secara pribadi menasehatinya untuk menangani kritik hak asasi manusia itu secara langsung. Begitu kata The Daily Mail. Nah, kadangkala nasihat-nasihat itu kan tidak diberikan dengan sudah dengan tegas saja, sudah apa dibunuh atau apa diberikan pelajaran keras kan tidak seperti itu, tapi dengan kata-kata yang kata-kata halus begitu ya, seperti di sini diambil diksi secara langsung begitu. Hmm. Nah, dalam sebuah surat yang dipersonalisasi dengan ucapan selamat yang ditulis tangan kepada Nazarbayev, Blair memberitahu Presiden Kazakhstan bahwa itu adalah cara terbaik untuk menangani media barat dan menandatanganinya dengan tanda tangannya itu seperti ini, dengan harapan terbaik. Saya berharap dapat bertemu Anda di London. Salam hangat, Tony Blair. Jadi suratnya ditandatangani dengan seperti itu dan dia memberikan nasihat untuk menangani pengunjuk rasa itu secara langsung yang Hmm. akibatnya 15 orang tewas tersebut. Nah, ini selanjutnya seperti ini yang digambarkan oleh OCCRP. Ia juga melihat dan menyetujui surat kepada perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan. Baroness Ashton yang menyebut Kazakhstan sebagai kisah sukses yang luar biasa dan mengajukan argumen untuk kemitraan yang lebih kuat dengan Eropa sambil mengecilkan pembantaian yang terjadi di kota minyak tadi. Jadi ini memang luar biasa ya framingnya. Nah, kemudian bagaimana dengan gaji mahalnya Tony Blair? Ini peristiwa tahun 2011, 2012, Hmm. 2013, Tony Blair minta perpanjangan lagi untuk menjadi penasehat di Kazakhstan, tapi rupanya tidak berlanjut. Nah, gambaran gaji mahalnya ini pada tahun 2013, Tony Blair Associates bermaksud untuk memperpanjang kontraknya yang dimulai dengan gaji 116.200 pound sterling atau sekitar 170.000 US dollar per bulan, ditambah PPN. Kemudian naik menjadi 1,84 juta pound sterling atau 2,68 juta per tahun. Nah, 4 kunjungan pribadi oleh Blair dijamin juga dengan biaya 1,85 juta atau sekitar 2,7 juta dolar Amerika. Layanan tersebut menjanjikan wawasan dan dukungan unik melalui keterlibatan pribadi Tony Blair. Berapakah tadi itu gajinya? Nah, kalau 170.000 dolar per bulan pada tahun 2013, kita kurskan ke dalam rupiah, itu gaji per bulannya 2,77 miliar. Hmm. Itu per bulan rupiah ya. Hmm. Dan gaji Blair itu kemudian dinaikkan Mas Hersu tidak lama sesudah dia menjabat sebagai penasehat menjadi 2,668 juta dolar per tahun atau setara dengan 43,7 miliar rupiah per tahun. Jadi kalau kita akumulasikan itu dalam 1 tahun pada tahun 2013 gaji dari Tony Blair ini adalah sebesar 80 hampir 88 miliar begitu Mas Hersu dalam rupiah ya. Kita Jadi per tahu bulan rata-rata bisa berapa itu? Bisa 6 sampai 6, 7 miliaran ya.
per bulannya Iya, ya. sekitar sekitar segitu. Dan itu masih ditambah pemerintah Kazakhstan itu bertanggung jawab menyediakan penerbangan, catering, dan akomodasi bagi Blair dan timnya. Jadi dia tidak sendiri. Yang Hmm. menurut email dan dokumen yang bocor itu ini semua tercatat ya Ya. dibocorkan oleh Daily Mail. Dan apa hasilnya? Ini yang bikin kita terpana bahwa sejak Blair mulai menjadi penasihat pemerintah di Kazakhstan, peringkat negara tersebut telah turun 8 peringkat pada indeks kebebasan pers dunia Hmm. berdasarkan Reporters Without Borders. Ini kan Hmm. salah satu komunitas jurnalis tingkat dunia dan turun 18 peringkat pada indeks persepsi korupsi Transparency Internasional. Itu berdasarkan Hmm. hasil laporan dari The Wah. Diplomat ya. Jadi ini Nah, bukannya naik malah boncos habis-habisan iya iya 18 peringkat itu luar biasa. Kita iya, aja iya. turun 4 peringkat sudah teriak-teriak begitu. Nah, ini pentingnya kenapa kita pengen tahu tarifnya Tony Blair. Berarti kira-kira seperti itu juga lah ininya ya, Indonesia mungkin ya. Dan yang kita ngeri kalau Jauh lebih tinggi nasihat-nasihat Mas Ersu. ya, Itu kan tarif 12 tahun yang lalu. ya ya ya, ya artinya kita dapat gambaran lah seperti itu. Yang Betul. ngeri kalau Mm-mm. kemudian karena kan latar belakang dia bukan investor ya, dia kan latar belakangnya kan politisi kan Mbak Agi. Betul. Iya, dia latar belakangnya politisi dan kita ingat bagaimana jejaknya hitamnya, kelamnya Mm, dia mm, dia mm, meminta maaf begitu kan mm. pada keputusan dia untuk ikut dengan Amerika untuk menginvasi Irak begitu. Ya ya ya. Bagaimana tapi meminta maaf sambil dengan sombong begitu, meminta maaf untuk keputusan itu dan Mm, tapi dia tidak meminta maaf untuk apa yang sudah terjadi di ya, Iraknya begitu padahal terjadi pembantaian ribuan mm, penduduk sipil, begitu juga Presiden Saddam Husainnya juga dibunuh, begitu begitu juga dengan memang dari tentara Inggris itu tidak banyak Mas itu catatannya hanya sekitar nggak sampai 200 gitu yang tewas. mm, Dari Amerika mungkin sekitar 4 ribu 5 ribu, tapi penduduk Iraknya sendiri seperti apa dan diakui juga kan oleh Hillary Clinton dan juga Inggris juga mengakui itu sebagai awal dari terbentuknya ISIS. mm, Begitu. Dan kalau menurut Amerika, ISIS memang dibentuk oleh Amerika ketika mm, itu. Begitu. ya, ya. Dan yang kemudian disalahkan warga Irak dan Suriah ya ISIS itu kan kebanyakan di situ ya. Mm, Betul, betul sekali. Dan kita masih ingat keputusan itu berdasarkan dokumen palsu. Jadi dokumen yang menurut Inggris dan menurut Amerika sudah mereka teliti, tapi mereka berdasarkan dokumen hasil penelitian investigasi mereka bahwa Presiden Saddam Hussein itu mengembangkan persenjataan nuklir, ada ya pabrik nuklir pemusnah di sana. massal ya disebutnya waktu itu. Betul, tapi Ya. setelah mereka menginvasi, dicari di tempat yang katanya sebagai tempat pengembangan senjata nuklir itu, ternyata tidak ada. Dan Blair pun mengakui bahwa memang tidak ada, tapi dia tidak meminta maaf untuk hal itu begitu. Ini Hmm. luar biasa. Jadi apa ketololan gitu yang dilakukan dia sebagai boneka bus lah ketika itu ya pada tahun 2003 dalam masalah invasi Irak gitu. Dan akhirnya juga skandal tersebut kan menghantam dirinya. Begitu juga skandal Panama Papers kan Mas Hersu, Oh iya bagaimana iya dia, iya, iya. Hmm. iya Itu juga ya. Panama Hmm. masuk. Ya. Betul, Panama Papers itu dia masuk bagaimana dia membeli properti di Inggris begitu dengan mereka memberinya Blair dan istrinya ini membeli lewat firma di luar negeri, di luar Inggris begitu, Hmm. untuk menghindari pajak sebesar berapa? 312.000 pound sterling ya, itu tinggal dikalikan saja. Jadi dan kemudian ketahuan gitu, ketahuan ya akhirnya tidak bisa menghindar lagi begitu. Jadi catatan ini sungguh banyak sekali. Kalau pers Inggris sendiri loh ya, mereka memberitakan soal Blair ini sudah sangat buruk gitu ya Ya, catatannya. ini orang nggak punya Blair. kredibilitas lah ya. Ini Betul, dengan betul. reputasi yang sangat buruk Catatannya. ya. Catatan dosanya itu panjang gitu di mata warga Inggris dan juga media Inggris sendiri. Tapi Hmm. ya kenapa malah justru diambil oleh Indonesia untuk menjadi Dewan Pengawas Danantara? Kalau di Inggris saja dia menipu rakyatnya begitu kan dengan menghindari pajak besar sekali 312.000 pound sterling. Kemudian juga dalam masalah politik dia melakukan kesalahan itu. Belum lagi ada kasus korupsi donasi kalau tidak salah Mas itu yang disebut-sebut kayak itu. Jadi memang banyak sekali untuk sebuah partai dia kan dari partai buruh itu kan korupsi berdatangan dari mana-mana dan itu juga skandal itu juga sempat mencuat gitu. Jadi ini bukan orang yang patut diteladani lah, bukan orang yang bersih dari catatannya begitu. Apakah tidak ada ini orang luar ya? Kalau netizen mempertanyakan
apakah tidak ada orang Indonesia yang bersih yang bisa mengelola Danantara ini begitu, apalagi ini menjadi pengawas begitu kan. Yang dia harus bertanggung jawab gitu, yang kredibel, yang apa dalam catatan historinya itu memang memperlihatkan dia pantas. Ini mengelola 14 14,7 kuadriliun. Saya nggak bisa membayangkan itu duit kalau ditumpuk 14.000 triliun ya, gitu ya angka yang 14 14.700 ya, eh, triliun 14 atau 4 kali APBN kita. ya sembilan Bayangkan ratus APBN kita. miliar US dollar lah nilainya ya. Betul, Ya, iya. ya. Ya. Mhm. Ya, ya bahaya sekali, makanya itu kemudian, nah ini masuk kita ke dampaknya ya Mbak ya, sejak awal itu kan memang ini belum muncul loh ya, saya kira dengan ributnya muncul namanya, karena kan Tony namanya Blair. Tony Blair ini baru muncul hari ini kan, dan banyak Mbak Agi ingat kan hari tanggal berapa ya, hari Iya. hari Sabtu atau hari Ahad kemarin kan Mhm. para pemret itu ketemu dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo ya di Pak Hambalang Prabowo. ya. Dan waktu itu ditanyain, ini sempat ditanyain apa enggak, karena kan memang kemarin ketika Bung Rocky Gerung kritik pertemuan itu, kemudian mereka Mhm. merasa itu pertemuan bisa dipertanggungjawabkan kok, para beberapa teman Pemret kan mengontak saya untuk menjelaskan itu semua saya tahu pertemuan itu bisa dijelaskan. Nah, ini ketika ditanya soal ini mereka kelabakan nih soal Danantara dan Tony Blair ini sekarang. Tidak ditanya sama sekali Mas Hersu, karena Karena katanya nggak. belum ada muncul namanya gitu ya waktu itu ya. Betul, Hmm. karena katanya yang baru muncul nama Erick Thohir dan Mulyawan Hadad. Hmm. Sementara nama Tony Blair ini belum muncul begitu. Hmm. Dan Tapi jadinya respon sekarang netizen kan udah luar biasa Mbak soal Danantara itu kan gitu. Seruan untuk boykot sudah. boykot tarik ya tarik dana dari bank-bank pemerintah itu kan sudah muncul sejak mulai diumumkan pembentukan Danantara itu gitu. Betul. Jadi walaupun sudah dijelaskan berkali-kali bahwa yang digunakan hanya dividennya, Mm-mm. bukan banknya begitu kan. Tapi kan tetap saja Mas Hersu, dividennya Ya. digunakan ke sana begitu. Dan apakah dikelola itu secara baik begitu ya? Ini menjadi pertanyaan besar karena memang seharusnya dividen itu masuk ke pemerintah, masuk ke APBN dan kemudian digunakannya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa nanti ini akan digunakan untuk proyek hilirisasi, untuk proyek food estate begitu kan, untuk pangan lah, kemandirian pangan. Terus saya rasa Pak Prabowo kan memiliki apa namanya, memiliki target juga untuk membangun giant sea wall begitu di sepanjang Pantura itu dari Jakarta sampai ke Gresik itu Mas Hersu. Nah, tapi kan kita kita tahu bahwa PSN saja 37% itu masuk ke kantong pribadi, ke para pejabat begitu. Nah, ini Danantara bagaimana kita bisa yakin gitu ya. Kalau seandainya pengurusnya saja dari sejak awal kita melihat pengawasnya ada 2 orang dengan reputasi membuat sebuah proyek itu mangkrak, yaitu mantan presiden. Terus kemudian juga ada dari keponakan Luhut yang orang juga sudah curiga duluan gitu. Ini adalah orang titipan, walaupun Pandu itu memiliki reputasi juga dia mengelola di sebagai manajemen investasi dia kan memang terkenal apa namanya mengelola investasi dari luar begitulah salah satu pekerjaannya. Tapi apakah sebesar ini? Ini investasi negara loh, dan Hmm. jauh lebih besar. SWF yang dimiliki Indonesia ini jauh lebih besar dari yang dimiliki oleh negara-negara lain, bahkan Ya, dikatakan sebagai salah satu SWF yang terbesar di dunia, walaupun yes. ada yang lain yang sampai 1.800 juga ada Klaimnya begitu. Pak Prabowo kan seperti itu, bahwa ini salah satu yang terbesar di dunia, dan tapi orang itu kemudian mengkhawatirkan skandal seperti yang terjadi di Malaysia 1 million DB, itu ya juga Betul. itu bisa Mhm. terjadi. Tapi kita harus ingat juga Mbak, dalam skala yang lebih kecil di Indonesia kan banyak dana-dana investasi itu yang digarong juga, orang seperti Iya. Asabri, Jiwasraya, Mhm. kemudian apa lagi Mhm. ya, banyak Mhm. banyak yang sudah Taspen segala macam kan kasusnya Iya. terjadi semua itu. Mhm. Gitu. Mhm. Dan nilainya triliunan. Ya triliunan itu artinya dibandingin ini nggak ada apa-apanya, itu aja disikat, Nggak ada tapi apalagi apa-apanya. dana yang lebih gede banget seperti ini kan gitu. Betul, betul. Inilah yang membuat kemarahan Mas Hersu. Bahkan ini netizen pun juga tahu loh reputasi dari saya baca ini. Saya baca dari akun-akun dari pemimpin media itu kan
jarang gitu ya, kan saya lihat jarang mereka aktif begitu ada Hmm. di media sosial. Ini salah satunya ini Uni Lubis ini dari IDN Times ya. Di situ dia mengatakan, ada apa dengan hobi pemerintah RI memasukkan Tony Blair ke struktur mega proyek? Sebagai Dewan Penasehat IKN, apa hasilnya membawa investor? Hmm. Kos penempatan dia dalam dewan ini itu yang nanggung siapa sambil Hmm. di situ mengunggah posisi Tony Blair yang ada di dewan pengawas. Nah Hmm. ini ada yang menanyakan kemarin nggak ditanya waktu di Hambalang belum Hmm. ada nama Tony, nggak ada list nama lengkap seluruh pengurus kah? Belum ada. Ini kita tunggu begitu ya. Nah terus kemudian ada yang mengatakan boleh tanya Tony Blair warga negara Indonesia. Dan antara jika memang ingin dibuat raksasa untuk kepentingan dalam negeri, apa urusannya Pak Tony? Emang nggak ada anak bangsa yang mumpuni? Sedih tanah airku dibuat seperti ini. Iya sama dengan kesedihan kita loh ini. Kenapa nggak belajar dari pola yang sudah pernah gagal seperti Asabri, Jiwasraya, serta kasus lain yang lebih kecil yang menggunakan dana pensiun ini persis seperti yang dikatakan Mas Hersu. Penjahat perang Irak kok malah jadi pejabat di negara kita? Apa tidak ada orang Indonesia yang lebih pintar? Akademis, profesional, banyak, malulah. Kenapa nggak belajar dari ini lain ada yang ngomong soal itu lagi ya. Menarik lihat Dewan Penasehatnya. Oh ini yang saya maksud tadi. Keduanya punya karya bikin proyek mangkrak dengan uang rakyat. SBY Hambalang mangkrak, Jokowi IKN mangkrak, Prabowo apakah next adalah Danantara? Hmm. Semoga tidak ya. Oh, kalau ini Nah bukan mangkrak, ini bisa kabur duit ini. iya bisa boncos habis-habisan dan sesuatu yang ini mode ini dana rakyat loh dan ini nggak ada kesempatan untuk boncos Hmm. ini harus apa namanya ini harus untung begitu kan Hmm. walaupun saya lihat di wawancara-wawancara eh, apa CEO Danantara begitu mengatakan bahwa ya namanya bisnis itu kan ada yang untung, ada yang ruginya. Hmm. Kalau seandainya untungnya itu misalnya 10, ruginya hanya satu, ya itu kan masih tetap layak gitu kan. Berarti usaha tersebut, bisnis tersebut adalah layak. Iya, kalau 10 banding satu lah, kalau 1 banding 10 bagaimana gitu. Karena tidak ada tidak ada jaminan bahwa ini akan pasti menguntungkan, bahwa akan berhasil, tapi Dan ngerinya kan gini mereka aja deh. nggak boleh dituntut, Mbak Agi. Kalau ada sampai boncos gitu, mereka nggak bisa diminta pertanggungjawaban hukum. Ini ngeri banget kan? Iya, ngeri banget ya. Memang disanggah bahwa BPK dan KPK masih tetap bisa begitu untuk melihat Dianantara. Tapi kalau saya lihat memang ini nggak masuknya nggak ke tipikor ya, Mas Hersu, bukan ke kasus korupsi nantinya, Hmm. Hmm. tapi masuknya ke tindak pidana begitu. Jadi kita masih belum tahu lah. Ini masih sumir kalau saya lihat karena eh, apa revisi Undang-Undang BUMN sendiri itu sepertinya dilakukan tergesa-gesa. eh, karena mengejar Danantara ini, peresmian Danantara. Jadi kan baru awal Februari kemarin kemudian disahkan Ya. revisi dari Dan ya, BUMN tersebut. kalau Iya, pidatonya Pak Prabowo malah semua silakan, semua bisa mengaudit. Ya nggak mungkin lah semua bisa mengaudit kan begitu. indah pernyataan Pak Prabowo itu kan sering kali bombastis kan Hmm. Mas Hmm. Hersu. Hmm. Hmm. Dan isinya nggak seberapa, tapi dengan cara dia bernarasi atau berorasi yang dengan suara yang Hmm. menggelegar seperti itu, Menggelegar jadi gitu ya. Ya. seolah-olah tepuk Hmm. tangan gitu Hmm. hidup gitu. Padahal isinya juga nggak banyak yang patut kita pertanyakan gitu. Apalagi soal Danantara ini. Di negara lain yang memiliki Danantara begitu yang kita lihat seperti Qatar dananya itu di bawahnya Indonesia, Mas Hersu, hanya beberapa ratus, padahal hanya beberapa ratus miliar dolar. Padahal itu adalah negeri yang sudah lama ya memiliki SWF, terus Hmm. kemudian UEA, Arab Saudi, terus kemudian Singapura yang paling dekat begitu ya. Tapi mereka memang dikelola secara independen, walaupun Singapura ini awalnya adalah juga dari dana-dana BUMN yang disatukan, tapi mereka memang dikelola secara independen dan kita tahu di Singapura itu hukuman untuk koruptor itu sama dengan yang di Cina. Jadi Cina juga punya SVF, tapi mereka menerapkannya tuh sangat 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 ketat, nggak seperti di Indonesia yang kalau seandainya masih ada kekerabatan, maka ya masih bisa lari-lari. Bahkan mungkin dihukum pun juga mereka berada di luar, bukan berada di bui begitu. Dan sementara
ini dana milik rakyat Indonesia, walaupun kalau dari hasil dividen bank pemerintah dikatakan, tapi kan bukan dari pajak. Iya, bank pemerintah sendiri juga itu milik rakyat Indonesia, milik negara lah begitu. Dan ketika Danantara diluncurkan, kita dalam keadaan banyak anak yang masih tidak sekolah, banyak sekali jembatan yang masih belum dibangun, yang yang rusak, jalan-jalan rusak, terus kemudian juga eh, makan gratis pun juga masih belum seperti yang dijanjikan semula, yaitu di daerah 3T terluar gitu kan, terpencil begitu. Ya, jadinya kita ini benar nggak sih janji-janjinya nanti, dan antara itu pasti akan menghasilkan, apalagi kemarin dikatakan ini untuk ketahanan pangan. Tapi proyek ketahanan pangan di masa Jokowi saja, seperti yang di Kalimantan, dan orang selalu menyebut nama Pak Prabowo terlibat di dalamnya dan tidak menghasilkan apa-apa. Begitu kan? Nah, sekarang malah menggunakan dana yang sangat besar untuk proyek-proyek tersebut, gitu. Oke, ya dampaknya saya kira ini persoalannya terlihat dari public distrust ya dengan adanya saham-saham yang anjlok itu persepsi kalau di saham itu kan persepsi publik yang buruk dan ya itu sangat berbahaya juga kalau kemudian akibatnya itu jadi boncos juga ini apa BUMN yang sudah melantai di bursa dan kemudian kena imbas dari Danantara ini. Iya, sangat-sangat Mas Hersu. Ini persepsi publik ini bisa, gambarannya ada di internet lah, gambarannya ada di medsos. Ramai betul ini soal Danantara, dan orang-orang yang tadinya sebenarnya bersimpati kepada Pak Prabowo, mereka juga ada catatan mereka itu mendukung Pak Jokowi, tapi sekarang mereka sudah sepertinya hilang harapan, atau itu public distrust gitu, dan malah mereka ini memiliki follower yang sangat banyak, seperti Ferry Irwandi misalnya. Ini salah satu mantan pegawai Kementerian Keuangan yang dia ini memberikan edukasi banyak tentang keuangan, tentang tabungan, tentang investasi apa dan sebagainya juga. Dan dia ini termasuk yang pesimis soal Danantara, terutama karena ini pengelolaan dana yang dikelola ini sangat-sangat besar, dan kemudian orang-orang yang memegang pun juga bukan orang-orang yang, ya taruhlah, orang-orang yang memiliki catatan di masa lalu begitu. Ya, masa pengawas atau penasehatnya ini adalah orang yang salah satu tokoh OCCRP, salah satu tokoh koruptor dunia gitu Ya. loh. Yang, aduh, ini memang luar biasa. Dan di lantai bursa ini tampaknya terus menguat ya. Kemarin pada hari pertama ditandatanganinya Danantara, pendirian Danantara oleh Pak Prabowo, itu eh, sudah turun gitu, sudah anjlok, Melemah, bukan terkoreksi. menguat, Mbak Agi. Iya, Sentimen. bukan Ya. menguat sentimennya. Jadi sudah IHSG-nya turun, harga-harga saham juga anjlok, begitu ya. Dan kemudian pada hari Selasa itu makin lagi. Jadi sebelumnya itu BTN ya, BTN itu masih stagnan pada hari Senin, walaupun itu BNI, Mandiri apa dan sebagainya. Dan juga ikut bank-bank swasta pun ikut terkena imbasnya, begitu, terkena efeknya. Dan ternyata pada hari Selasa ini tanggal 25 itu hampir semua terkoreksi. Jadi sedih betul kita melihat situasi ini. Gimana pemerintah dari sini harusnya menyadari bahwa mereka tidak hanya soal Danantara ya, tapi keputusan-keputusan kebijakan mereka ini ternyata diamati dengan sangat jeli oleh masyarakat, dan kemudian masyarakat memberikan reaksi langsung yang dapat dibaca oleh pemerintah. Oke, Mbak Agi, saya kira kita hanya hari ini hanya membahas satu topik itu, tapi sangat sangat panjang ya, dan em, kita tinggal masih wait and see kalau di pasar itu seperti itu ya, karena reaksi yang begini-begini sering tidak terduga loh dampaknya kan. Ini bisa berantai dan itu kalau tidak apa tidak dimitigasi dengan baik oleh pemerintah bisa sangat berbahaya. Padahal duitnya itu gede banget yang dikelola dari situ. Iya, iya. Satu lagi ya Mas Yesus, satu lagi nih tambahan. Seperti misalnya Pak Luhut ini kan mempromosikan Danantara. Belum-belum udah ini, belum udah ini gitu. Terus Mm-mm. kemudian ya kita melihat jejaknya loh Pak Luhut kalau yang seperti ini. Bapak kan mengatakan pada tahun yang lalu ketika Cortex atau Collection More Tax gitu kan kata Mm-mm. kata Bu Sri Mulyani. Jadi akan memberikan dampak apa namanya, penghasilan dari pajak untuk APBN itu lebih besar. Pak Luhut mengatakan kita pajak kita nanti akan bisa naik berlipat gitu ya. Untuk tahap pertama mungkin sekitar 1.500 triliun itu yang nanti akan bisa dihasilkan dari penggunaan Cortex aplikasi tersebut. Dan Cortex sendiri itu biayanya 1,3 triliun. Ini salah satu aplikasi mungkin termahal di dunia gitu. Dan ternyata apa? Boncos kan?
Nah, Iya, itu gimana pertanggungjawabannya? Sudah dilaporkan ke KPK oleh apa Ikatan Wajib Pajak Indonesia begitu. KPK berani ya, nggak kira-kira ya. mengusut ini Pasti gitu? enggak lah. Ada senilai triliunan dan ternyata boncos down 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 terus servernya entah apanya begitu. Ini diketawain oleh programmer-programmer, web developer apa dan sebagainya begitu. Kok nggak Padahal malu? itu dari luar negeri ya konsultannya ya, dari mana? Ya, White Price House ya. Waterhouse. Price Ya, Waterhouse ya, iya. ya, Ya, ya. PricewaterhouseCoopers yang ditunjuk untuk mencari sebagai agent lah, sebagai agent Hmm, untuk mencari perusahaan mana yang hmm, qualified untuk membuat Cortex tersebut gitu. hmm. Nah, ini Pricewaterhouse juga harus bertanggung jawab seharusnya. Yes. Jadi banyak pihak-pihak begitu Ya, ya. ini saran saya sebenarnya kayak Pak Luhut mesti kurangin lah ya komunikasinya ya. Pak Luhut itu gayanya masih gaya kayak penguasa betul gitu yang kalau mau ini kau ke surga aja dulu. Mau terus kemudian gelap-gelap kau yang gelap segala macam itu kan nggak bagus. Pak Prabowo juga terlalu banyak blunder-blundernya setiap kali ada ucapan-ucapannya sebenarnya ini mesti diperbaiki nih lingkungannya Pak Prabowo untuk ingetin ya. Kurangin lah pidato-pidato yang di luar teks gitu lebih baik Pak mulai mulai ini tag karena banyak sekali blunder-blundernya ya. Hidup Jokowi. Nah, gitu ya. Oke. Okay. Iya, Kita kalau mau begitu di circle-nya sendiri aja Pak Prabowo begitu kalau hmm, masih mau omong-omong yang kayak gitu gitu. hmm, Ya, ya. karena dampaknya besar untuk ekonomi kita gitu. Yes, oke. Okay. Oke, kita mau pamit Mbak Agi sampai ketemu lagi. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Salam akal Assalamualaikum sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.